Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisya Putri Kartini. Nama saya Aliza Rahma. Perkenalkan, nama saya Cindy Alvinita. Perkenalkan, nama saya Delatia Melani. Perkenalkan, nama saya Faiza Safitri. Saya Pardaya. Nama saya Nisrina Nurulita. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang rancangan penelitian observasi kami dan materi ejaan tanda baca fase 1. Rancangan penelitian observasi. Tempat observasi SDN Ciputat 04, kelas 5, semester 2. Jumlah siswa 60 siswa dari 2 kelas. Materi ejaan tanda baca frasa, model pembelajaran Think, Pair, Share. Think, Pair, Share merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Frank Lehman dan kawan-kawan dari Universitas Maryland pada tahun 1985. Sebagai salah satu struktur kegiatan kooperatif learning, Think, Pair, Share memberikan waktu kepada para siswa untuk berpikir dan merespon serta saling bantu satu sama lain. Think, Pair, Share memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Keunggulan lain dari pembelajaran ini adalah optimalisasi partisipasi siswa. Tujuan penelitian untuk membantu pengaruhi pola interaksi siswa bersama dengan siswa lainnya, serta siswa dapat berpikir dan merespon. Penerapan metode Think, Pair, Share, materi ejaan tanda baca frasa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia terhadap keaktifan belajar siswa kelas 5 di SDN Ciputat 4. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Suatu kalimat tidak lengkap jika tidak ada tanda bacanya. Fungsi tanda baca. Suatu tanda baca tentu memiliki kegunaan atau fungsi. Fungsinya yang pertama yaitu untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. Yang kedua, untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. Yang ketiga, untuk memberi penegasan kalimat, seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan tata kata yang ada di dalam suatu tulisan. Jenis-jenis dan contoh penggunaan tanda baca. Tanda baca titik berfungsi untuk menandai akhir kalimat atau tulisan untuk keperluan singkat, gelar, dan pemisah angka pada jam, menit, dan detik yang menjelaskan waktu. Contohnya, kakakku seorang dokter, titik. Yang kedua, Aldo tiba di sekolah pukul 06.45. Yang ketiga, dokter titik Rani, M.PD, titik. Yang kedua, tanda baca koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Contohnya, saya menjual sepatu, baju, dan celana. Yang kedua, oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Yang ketiga, tanda baca titik 2 berfungsi pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, Ina memerlukan parabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik 2, hidup
atau mati. Yang keempat, tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma adalah tanda baca yang digunakan sebagai pemotong atau pemberi jeda pada suatu kalimat. Contohnya, sudah terlanjur datang, titik koma, Rizky belum ada di rumah. Yang kedua, Nimas mencuci sepeda, titik 2, Nila mencuci piring, titik koma, Nindi mengepel lantai. Yang kelima, tanda hubung berfungsi untuk menghubungkan penggalan kata, kata ulang, rentang suatu nilai. Contohnya, besok kita akan pergi jalan strip jalan ke desa. Contoh yang kedua, Nana menjadi peringkat ke strip 2 di kelasnya. Yang ketiga, 26 strip 5 strip 1999 adalah hari ulang tahunku. Yang keenam, tanda tanya. Salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Contohnya, pada tanggal berapa Hari Pendidikan Nasional diperingati? Yang kedua, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Selanjutnya yaitu tanda seru, berfungsi untuk menegaskan, memberi peringatan bahwa kalimat yang bertanda seru tersebut perlu diperhatikan. Contohnya, pergi dari tempat itu sekarang, tanda seru. Yang kedua, isilah jawaban pada titik-titik di bawah ini. Yang ketiga, selama ujian, murid-murid dimohon tenang. Nomor 8, tanda kurung. Pemakaian tanda kurung yakni untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, warga baru itu belum memiliki KTP. Buka kurung, kartu tanda penduduk, tutup kurung. Contoh yang kedua, tabel itu, buka kurung, tabel titik 2.1 tutup kurung menjelaskan tentang perbedaan antara hewan karnivora dan omnivora. Yang kesembilan, tanda petik. Tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Contohnya, yang pertama, kutip, saya belum siap, kutip, kata Mira. Kutip, tunggu sebentar, kutip. Yang kedua, menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kutip, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, kutip. Yang ke-10, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada kalimat, dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim dan juga sebagai pengganti kata atau dan tiap. Contoh garis miring yang pertama, motor itu melaju kecepatan 100 km garis miring jam atau per jam. Yang nomor 2, nomor 17 garis miring PK garis miring 2018, Jalan Merdeka 3 garis miring 10 masa bakti 2018 garis miring 2018 tahun ajaran 2018 garis miring 2019. Cukup sekian materi pembahasan dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.